Menara Babel. Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa sama-sama ketemu, walaupun dan sekalipun kita online ya. Perkenalkan, nama Lose. Nama Lose adalah Lose Band ya. Biasanya Lose sendiri melayani di remaja. Buat teman-teman yang kelas 6, semangat ya. Siap-siap ketemu Lose di tahun depan. Bagi yang kelas 1 sampai kelas 5, tetap semangat ya untuk muji Tuhan. Sekalipun kita masih di rumah aja nih, ayo kita sama sukacita yuk. Kita gerakan tangan dan kaki kita buat Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat beribadah saat ini. Mohon Tuhan pimpin dari awal hingga akhir ibadah dalam jalannya acara ini juga Tuhan. Dan Tuhan juga berkati untuk setiap kami untuk dapat menikmati puji-pujian, bahkan bisa menyanyi, bisa bergerak, bahkan juga bisa menikmati firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, bicara jalan-jalan, siapa nih yang di rumah suka jalan-jalan? Apa sih yang biasanya kalian cari kalau jalan-jalan? Mungkin ada yang suka pemandangan alamnya, baik gunung, atau lautan. Mungkin ada yang suka kuliner. Mungkin juga ada yang suka beli oleh-oleh atau cindera mata. Mungkin kita suka barang ini karena bentuk bangunannya. Sebentar ya, saya taruh dulu. Coba Lause tanya, apa kalian pernah ke Candi Borobudur, anak-anak? Wah, bangunannya gede banget. Wow, Candi Borobudur.
Siapa yang pernah mengunjungi Candi Borobudur? Anak-anak, angkat tangannya. Wow, banyak juga ya yang udah wisata ke sana. Lo jadi ingat kisah di Alkitab yang menceritakan pada waktu itu ternyata ada bangunan yang pernah dibuat oleh manusia yang sangat besar dan tinggi sekali. Bahkan dikatakan menjulang sampai ke langit. Anak-anak, ada yang bisa tebak bangunan apa itu? Candi Borobudur? Bukan. Atau Menara Pisa? Bukan juga. Apa ya? Betul. Menara Babel. Apakah sampai sekarang bangunan itu masih ada ya? Anak-anak, mari kita lihat dan dengar yuk bagaimana ceritanya. Ayo, langsung saja kita belajar ke zaman itu. Ayo, kita let's go. Wah. Nah, anak-anak, ternyata kisah Menara Babel itu dimulai setelah peristiwa air bah. Nah, kita masih ingat betul, karena setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, maka seluruh keturunannya menjadi orang berdosa. Orang semakin jahat, dan semakin banyak jenis dosa yang mereka lakukan. Sehingga Allah mendatangkan air bah untuk menghukum mereka. Tapi Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, anak-anak, keturunan Nuh semakin bertambah jumlahnya. Dan saat itu mereka hanya berbicara dalam satu bahasa. Wah, zaman dulu enak ya. Kita dapat berbicara dengan siapa aja, nggak perlu kasih kode-kode atau bahasa tubuh, supaya orang lain mengerti apa yang kita inginkan. Nah, Allah memberikan kepintaran kepada manusia pada zaman dahulu, sehingga mereka semakin cerdas dan hebat. Dengan kecerdasannya, mereka berhasil menemukan cara membuat batu bata. Wow, batu bata. Benda yang digunakan untuk mendirikan bangunan. Wow, penemuan yang luar biasa ya anak-anak. Namun apa yang terjadi setelah itu? Dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu orang-orang itu membangun kota dan menara yang tinggi sekali. Kira-kira besar mana ya dengan Candi Borobudur? Sepertinya lebih besar menara ini ya. Karena tadi dikatakan target mereka adalah mencapai sampai ke langit. Wow. Nah, namun Tuhan gak suka anak-anak dengan apa yang mereka buat. Mengapa ya? Nah, ternyata mereka ingin bangun-bangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Bahkan ada yang menerjemahkannya dalam bahasa Asia sampai ke surga. Dan yang kedua, anak-anak, ternyata mereka sombong. Mereka merasa pintar, kuat, bahkan hebat. Jadi mereka ingin membangun menara agar mereka terkenal. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memberi kemampuan pada mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan seharusnya mereka minta pimpinan kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan sebaliknya, mereka ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Oh no. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, mereka berkata, mari kita buat bangunan satu tempat di mana mereka semua berkumpul dan tidak menyebar. Padahal pada saat Allah menciptakan manusia, Ia berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi
dan taklukkanlah itu. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang itu? Tuhan turun dan mengatakan, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lalu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka yang tadinya mereka berbicara dengan satu bahasa menjadi berbagai-bagai bahasa. Dan inilah pertama kalinya dunia mengenal berbagai macam bahasa. Kekacauan terjadi di mana-mana. Mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mereka berserakan, berlarian, dan berpencar. Mungkin mereka mencari orang yang dapat berbahasa yang sama. Lalu bagaimana dengan menara yang mereka buat? Mereka meninggalkan menara itu yang belum selesai dibangun. Dan menara itu disebut dengan Menara Babel, yang artinya kacau. Wah, kita kembali lagi, anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang dapat kalian pelajari dari kisah Menara Babel tadi? Ya, karena kita adalah orang berdosa, seringkali kita lupa bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan pencipta kita adalah Allah yang kuat, hebat, dan besar. Dan pasti yang lebih pintar daripada kita. Jadi mungkinkah kita dapat sombong dan hidup mengandalkan kemampuan diri sendiri? No. Kesombongan akan mendatangkan kekacauan. Misalnya kita merasa pintar dan gak perlu belajar pada saat mau ulangan atau ujian. Kira-kira bagaimana ya hasilnya? Nah, tentu hasilnya jelek. Mengapa Lose bilang seperti itu? Karena ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Lose juga pernah punya pengalaman yang sama. Waktu Lose ujian musik di kelas 2, Lose merasa so jago, so hebat, so pintar. Masa bisa main musik, tahu segalanya tentang musik. Dan ternyata nilai Lose, wow, bagus. Ya, 2. Dan Lose dimarahin oleh orang tua Lose. Nah, jadi anak-anak, ternyata sombong atau kesombongan itu gak keren ya. Tapi dari situ Lose belajar bahwa kesombongan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan kekacauan. Jadi mari anak-anak, kita terus hidup bergantung kepada Tuhan dan selalu minta hikmat Tuhan agar kita dimampukan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tidak salah kita membangun bangunan yang tinggi dan megah, menjadi orang yang pintar dan hebat. Tapi mari kita kembalikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, mata Tuhan melihat. Dan Lose ajak kita semua menyanyi yuk, agar kita ingat untuk tidak sombong, tetapi mau melakukan yang baik, yang Tuhan inginkan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah
Jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Nah anak-anak, begitu pula dengan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maukah anak-anak menjadi rendah hati dan memuliakan Tuhan? Mari langsung saja kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatan kami, bahkan kepintaran kami sendiri. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, supaya kami dapat mengingat Tuhan dalam segala yang kami lakukan, bahkan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, beri kami kerendahan hati, beri kami kesungguhan hati untuk mau melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. So, sweetie kids, Cornerstone Kids, dan anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, mari kita selalu belajar untuk rendah hati dan libatkan Tuhan dalam segala hal ya. Bye-bye, see you next week. God bless you all.